Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Bagaimana sahabat Impact Family? Semua dalam keadaan baik dan selalu bersyukur karena Tuhan yang beserta. Saudara-saudara, manusia itu memang banyak khawatir, walaupun sudah ada pengalaman dengan Allah, kita itu masih selalu khawatir. Ya, saya punya teman dalam pelayanan. Dia itu membutuhkan tempat ibadah. Nah, secara manusia tidak mungkin ya dia bisa memiliki tempat ibadah. Tetapi ya pada waktu dia share sama saya katakan ya berdoa. Karena apa yang kita bisa lakukan kalau tidak ada uang yang sebanyak itu untuk menyewa tempat, ya kita hanya bisa berdoa. Mungkin kelihatannya itu diremehkan ya. Sepertinya mana mungkin. Namun saudara, pada suatu hari tiba-tiba ada orang yang menyewakan ruko kepada dia. Ya. Dan harganya mahal sewa ruko ya. Secara manusia itu luar biasa. Siapa? Gereja ini masih kecil, yang hadir cuman bisa dihitung ya, nggak ada orang dewasanya, tuh hanya beberapa saja. Tetapi Tuhan mengirim seorang yang hatinya begitu murah hati. Daerahnya daerah kecil, tempatnya bukan tempat orang-orang yang kaya, tetapi dia bisa menyewakan sebuah ruko. Itu suatu mukjizat yang luar biasa. Namun saudara, kalau sudah disewakan itu masih banyak kekurangan karena rukonya kosong ya. Namun harusnya tetap beriman, karena yang besar saja Tuhan beri, apalagi lain-lainnya kebutuhan yang lainnya. Namun manusia itu penuh dengan kekhawatiran. Masih khawatir ya, ininya belum, itunya belum. Jadi ya tetap kita berdoa. Nah, suatu kali Nabi Elisa juga ya, ini dalam 2 Raja-Raja pasal 4. Pernah datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil. Jadi dia yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Ya. Lalu Nabi Elisa berkata kepada para pegawainya, dia berkata, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Ya, biasa Nabi Elisa banyak nabi-nabi yang berkumpul, banyak orang-orang yang berkumpul bersama-sama dengan dia, dan dia memberitahu, ya ini ada roti, ada gandum, udah masak aja kasih. Tapi yang diberikan itu sedikit, sedangkan si pegawainya berkata ya, tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Pada waktu itu ada 100 orang yang hadir. Ya tidak mungkin lah ya. Padahal Nabi Elisa ini kan sudah sering melakukan mujizat. Bukan Nabi Elisa, dia berdoa ya, Tuhan yang memberikan mujizat melalui pelayanan Nabi Elisa. Tapi pelayannya juga masih, mana mungkin orang 100 diberi roti 20 dan gandum hanya sekantong gitu. Tidak mungkin. Manusia mengatakan tidak mungkin. Tapi Nabi Elisa bilang, kasih aja makan. Nanti pasti ada sisanya ya. Dia berkata, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan, bahkan akan ada sisanya." Betul saudara, setelah dimasak, diberikan, dihidangkan kepada orang 100 itu cukup dan masih ada sisanya. Ya, ini seperti cerita yang 5 roti dan 2 ikan. Yang diberkati, Tuhan Yesus berdoa untuk orang yang banyak itu, kemudian mereka diberi makan orang 5.000 orang ya. Nah mungkin jauh daripada kemungkinan ya. Jadi ya bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi ini ya sudah didoakan kasih makan nabi-nabi, dan 100 orang semua makan, bahkan ada sisanya. Nah saudara, marilah kita mengurangi rasa khawatir kita selalu
kalau kita sudah lihat bagaimana Tuhan sudah berbuat mujizat kepada kita, percayalah selanjutnya pasti ada mujizat terus, ya. Kalau Tuhan sudah memulai sesuatu, Dia akan melanjutkan. Begitu kata Filipi 1 ayat 6 ya. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau yang akan melanjutkan semua. Tuhan, kami percaya apa yang terjadi semua di dalam kehendak-Mu. Jikalau kami pasrah, jikalau kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau terus bekerja dalam hidup kami ini. Dan setiap hari penuh dengan mujizat. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.